Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di perkuliahan yang pertama pada mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, materi Geometri Transformasi ini mempunyai mata kuliah prasyarat ya, yaitu Geometri Analit yang telah kalian dapatkan pada semester sebelumnya. Dan juga ada nanti yang namanya fungsi ya. Jadi kalian harus tahu apa itu yang namanya fungsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi transformasi, kita ulas kembali tentang fungsi. Nah, di dalam dua buah himpunan, jika di situ terdapat sebuah hubungan atau aturan, ya aturan tersebut yaitu memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lainnya, maka aturan tersebut dinamakan relasi ya. Jadi relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Dan untuk fungsi itu sendiri itu didefinisikan adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan tepat satu anggota dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi fungsi itu adalah relasi yang khusus ya. Terus fungsi sering juga disebut dengan pemetaan, padanan, ataupun mapping. Untuk lebih memahami perbedaan antara relasi dan fungsi, maka perhatikan contoh berikut. Contoh fungsi yaitu setiap elemen A dipasangkan tepat satu dengan elemen di B. Ya ini ya. Ya, anggota elemen A itu masing-masing mempunyai pasangan dan pasangan tersebut itu satu jumlahnya. Dan juga ini contoh yang bukan fungsi ya. Ini hanyalah relasi biasa. Kenapa bukan fungsi? Karena ada elemen A yaitu yang paling atas itu mempunyai dua pasangan di B. Yaitu karena demikian maka ini adalah contoh bukan fungsi. Nah, fungsi merupakan sebuah relasi ya. Relasi yang khusus yang mempunyai aturan sendiri yaitu memasangkan tepat satu tadi. Terus kita masuk ke notasi fungsi ya. Untuk mendefinisikan fungsi dapat digunakan notasi sebagai berikut. F.2a panah ke kanan B, itu artinya fungsi F memetakan A ke dalam B. Apabila F memetakan suatu elemen A anggota himpunan A ya ke dalam suatu dengan elemen B di dalam himpunan B, maka dapat dikatakan bahwa B adalah peta atau bayangannya atau image-nya dari A oleh fungsi F. Dan A sendiri dinamakan parapeta. Nah, untuk FA dinamakan ring fungsi. Nah, sekarang kita pelajari macam-macam fungsi. Kita fokuskan pada 3 macam fungsi ini, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Karena ini yang kan sering digunakan di dalam geometri transformasi. Nah, fungsi injektif itu adalah fungsi ya atau fungsi satu-satu. Apabila ada dua elemen ya di A, yaitu dengan A tidak sama dengan A1 tidak sama dengan A2, maka harus berlaku kalau ingin fungsi tersebut dinamakan fungsi injektif, yaitu FA1 harus tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 itu sama dengan A2, maka tentu FA1 sama dengan FA2. Nah, berikut ilustrasinya. Oke, kita masuk ke dalam macam fungsi yang nomor 2, yaitu fungsi surjektif atau onto. Fungsi F disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B anggota himpunan B, maksudnya ini anggota kodomennya ya,
harus mempunyai paling tidak satu anggota di A. Jadi untuk sembarang elemen di B itu harus mempunyai paling tidak satu pasangan di A, di himpunan domainnya ya, sehingga berlaku FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomen fungsi surjektif sama dengan ringnya. Jadi syarat cirinya yang lainnya yaitu ring fungsinya yaitu adalah himpunan B itu sendiri. Terus ketika ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi tersebut harus termasuk fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Ini ya fungsi bijektif, setiap A1, A2, A3, A4 mempunyai tepat satu pasangan di B ya, di mana ringnya juga himpunan B. Fungsi tersebut juga injektif, maka fungsi tersebut juga dinamakan fungsi bijektif ya. Terus berikut macam-macam fungsi ya, ini secara gamblangnya perbedaannya, yaitu fungsi injektif itu harus FA itu tidak sama dengan FB apabila A-nya tidak sama dengan B. Dan untuk surjektif maka ring fungsinya itu adalah himpunan B itu sendiri, himpunan kodomen itu sendiri. Terus untuk bijektif itu adalah fungsi injektif dan surjektif. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan yang telah saya berikan di PPT saya tadi. Ada 2 nomor ya. Ini tidak usah dikumpulkan, tapi kalian coba mengerjakan sendiri. Oke, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan di pertemuan pertama ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.